Are you ready, Boots? Are you ready, Boots? Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Anjar Leling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. MotoGP India menjadi balapan pembuka di seri Asia kemarin. Dan wow, panas wah ternyata. Bener-bener panas pol itu balapan. Dan di sana tuh sampai ada yang digotong pak, karena kecapean habis balapan. Dan yang penting tuh balapannya cukup seru dan berjalan dengan luar biasa bagus gitu loh. Dan walaupun emang gue yang di deskripsiin di sini kayak aduh Marshallnya kemana gitu loh, kok lelet gitu, lelet luar biasa. Tapi ya udahlah, yang nggak penting. Tapi di sini langsung aja gue pengen ngerangkum apa aja yang terjadi di GP India kemarin. Yang pertama itu Marquez dan Pecco out. Nasib malang menghantui para juara dunia kemarin. Kita start dari Pecco dulu nih. Pecco mengawali start yang lumayan bagus gitu loh. Mulai dari awal lomba udah lumayan bagus gitu loh, bahkan sempat mimpin balapan di awal lomba sampai akhirnya disalip Marco Bezzecchi. Dan Pecco pun fight sama Jorge Martin buat perebutan posisi kedua di balapan kemarin. Selang beberapa lap kemudian ya Pecco sayangnya crash gitu loh buat perebutin posisi kedua dan gak bisa lanjutin balapan, dan poinnya pun akhirnya kepangkas sama Martin jadi 13 poin doang. Ya ini sih kerugian banget ya, karena emang dia perebutin buat championship tapi ya sayangnya dia crash dan nggak bisa lanjutin balapan. Oke, lanjut ke Mark nih. Ke Mark gue lihatnya kemarin wah padahal bagus banget gitu loh, pas sesi sprint race nya aja bisa finish posisi 3 itu udah gokil. Tapi begitu balapan kita lihat sebenarnya bagus balapan awal-awalnya gitu loh. Dia bisa langsung ada di top 4 bahkan dan berjuang fight buat podium. Namun berjalannya balapan sayangnya Marquez crash dan itu pun untung masih bisa lanjut sih, masih bisa lanjut dan cuman bisa finish di posisi 9. Tapi ya menurut gue ini kayak sayang banget gitu loh peluangnya, emang karena motornya sih. Motornya tiba-tiba random, tahu-tahu crash lah. Mungkin karena cuacanya juga, karena kepanasan atau gimana, gue juga kurang paham. Tapi yang jelas tuh posisi 9 itu udah oke sih maksud gue, karena dengan performa motor yang kemarin itu waktu finish posisi 3 itu udah oke banget gitu loh. Tapi buat para juara dunia ini ya kesian lah, sayang banget buat sang juara dunia, kesian banget, kesian asli. Nextnya itu ada Quartararo back to the podium. Quartararo mulai balapan dengan cukup baik gitu loh. Start dari posisi ke-8 di tikungan pertama, dia langsung berada di top 5 dan berjuang untuk memperebutkan posisi keempat yang ada di posisi Mark. Fabio di lap-lap awal kayak berusaha banget gitu loh, biar gapnya nggak ketinggalan jauh antara dia sama Pecco dan Mark. Dan ternyata Pecco dan Mark crash di balapan tersebut, yang ujung-ujungnya durian runtuh gitu loh buat Fabio itu sendiri dan ada di zona podium. Balapan berlangsung aman buat Fabio dan bahkan sempat nempel Martin yang hingga lap-lap terakhir lah. Sampai di satu momen itu di lap terakhir Martin kayak udah kelelahan banget dan bahkan hampir hampir crash gitu loh. Udah capek tapi Fabio hebatnya bisa ambil kesempatan itu, bahkan bisa podium 2 itu dia. Cuman memang karena motor Ducati yang super power gede, jadi masih bisa diambil balik sama Martin. Jadi ya Fabio cuman bisa finish di posisi ketiga. Tapi posisi 3-nya juga udah oke banget gitu loh, karena emang cuacanya udah panas pol, ditambah motornya wah luar biasa lah Yamaha di balapan ini. Kayak give 100% banget ke Fabio, dan emang Fabio-nya juga bagus gitu loh. Dan buat podium 3-nya Fabio, wah great race and good job Fabio. Berikutnya ada Jorge Martin fantastic second place. Wow, gue nggak ngerti lagi sama Jorge Martin di balapan ini sih. Gue seharusnya sih ngasih 100 ya, karena emang performanya bagus banget dan kelelahan pak, kesian banget ngeliatnya. Tapi Martin mengulangi balapan dengan cukup oke gitu loh saat mulai balapan, dan di tikungan pertama pun dia langsung ada di top 2 dan sempat fight sama Pecco Bagnaia di awal-awal balapan gitu loh, di 2-3 lap awal lah pokoknya. 2-3 lap awal tuh bener-bener side by side banget. Namun gak lama berselang Pecco pun crash dan Martin pun tetap berada di posisi kedua gitu. Hingga beberapa lap terakhir kalau nggak salah Martin pun udah mulai kayak ada masalah gitu loh. Bukan dari motornya, bukan, tapi dari dianya sendiri. Mulai dari wear pack-nya lah tiba-tiba kelepas gitu, tiba-tiba kebuka gitu loh wear pack-nya, hingga akhirnya dia kayak
agak kelelahan dan benerin dulu gitu loh. Sampai di lap terakhir itu bener-bener dia kelelahan dan hampir mau crash, tapi untungnya dia masih bisa seimbangin motornya dan sempet kesalip sama Fabio Quartararo yang ada di posisi 3. Set disalip, ternyata untungnya motornya tuh kencang banget nih, Ducati lu, gila lu, dan akhirnya bisa nyalip balik dan berhak finish di posisi kedua. Dan selepas selesai balapan itu dia ke garasi dulu minta air. Itu karena saking panasnya pak, saking panasnya dan saking capeknya itu buat nguras fisik banget itu balapan itu. Dan berkat posisi keduanya ini ya sekarang cuman berjarak 13 poin dari Pecco Bagnaia ya, kita bakal lihat lah bakal nanti kayak gimana gitu loh. Kayak dituntun fisik banget pak, itu super duper capek loh, luar biasa emang si Jorge Martin ini di balapan ini. Wah, pokoknya sampai mau pingsan loh, luar biasa emang Jorge Martin, luar biasa. Dan buat posisi keduanya sih, wah, congrats banget sih, good job ini, gila. Sampai wah udah nggak ketahan, sampai nggak diwawancara kayaknya tuh pas lagi di sesi Pak Permi. Wah, luar biasa emang. Next. Bezzecchi incredible victory. Bezzecchi secara overall sebenarnya bisa gue kasih 100 gitu loh di balapan ini. Karena gue ngelihatnya dia itu superior parah gitu loh di balapan kemarin. Mulai dari sesi pre-practice sampai sesi race, semua dibabat abis sama Bezzecchi. Terlepas dari hasil sprint race-nya yang ada insiden sama Luca Marini, sayang banget. Tapi ya finish aja masih bisa top 5 gitu loh saat sprint race. Oke, kita langsung ke balapan. Selepas start, Bezzecchi itu langsung ada di posisi kedua, tapi nggak lama ia pun langsung mimpin balapan dan ninggalin Pecco serta Martin. Level Bezzecchi itu udah beda banget gitu loh. Dari balapan sprint race itu udah beda, kayaknya sebenarnya bisa menang, cuman emang karena insiden aja. Wow, luar biasa emang Bezzecchi di balapan ini, bener-bener kayak nggak ada lawan lah. Pakai spek 22 loh, kalah spek 23 cuy, kalah kencang, bener-bener superior banget. Bezzecchi pun nyantai gitu loh dan adem ayem aja di depan, hingga akhirnya pas garis finish pun nggak kekejar sama sekali dan berhasil menang di balapan perdana yang digelar di India. Dan dengan hasil ini pun Bezzecchi berhasil nipisin jaraknya dengan sesama rider VR46 Academy jadi 44 poin aja. Luar biasa Bezzecchi dan perfect race. And congrats for the win. That's it. Next. Overall GP India, menurut gue GP India ini ada kurangnya karena dari segi marshal-nya itu lelet banget. Jujur aja, dari segi marshal itu lelet banget. Gue bisa lihat itu dari yang crash di tikungan pertama waktu sprint race itu sampai berapa lap itu. Berapa lap, lama banget bendera kuning pak. Yellow flagnya tuh lama parah, bisa 3 lap kayaknya itu. Ngurusinnya tuh parah loh. Aduh, kayak koordinasinya tuh nggak ada gitu loh. Kayak masih bingung gitu loh, marshalnya harus ngapain. Kayak bingung gitu loh marshalnya. Itu doang sih yang gue kritik. Dan katanya ada pungutan liar ya. Nah itu tuh yang gue bikin bingung tuh. Kayaknya mafianya parah banget di sana ya. Tapi ya yang jelas ya, MotoGP India apakah ini sukses? Jujur menurut gue ini sukses karena fansnya juga lumayan banyak. Kita lihat tuh dari tribun-tribunnya oke lah pokoknya, dan fans-fansnya juga luar biasa dan nyambutnya juga oke punya sih, gokil gila, nggak kalah lah sama seri-seri yang lain. Tapi terlepas dari itu ya marshallnya aja sih yang gue harus gue kritik karena emang lebih parah dari Indonesia kalau mau jujur, terus terang aja. Karena Indonesia juga cuman yalah, Indonesia kan nggak beda jauh gitu loh sama India kalau mau jujur ya. Cuman kalau dari segi kesiapan Indonesia lebih siap dibanding India. India tuh kayak 2 minggu aja kok kayak masih belum siap homologasinya apa segala macam. Gue ngeliat kayak gitu pak, serem banget gitu loh. Tapi ya udahlah, yang penting sukses. Dan secara overall sih buat hasil balapannya sih gue kasih 7 lah ya. Yang penting nggak terlalu bosan-bosan banget, 7 lah. Tapi kalau dari segi buat marshallnya 5 sih, 5 atau 4 lah, karena emang kurang banget gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin itu aja dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Ya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Oh ya, mohon maaf ya kalau misalkan masih agak-agak belibet, ya maklum pak gitu.